Kemudian fotokopi KTP bendahara. Ini ya, wajib ini. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal dipanggil, kalian tunggu saja nanti akan dipanggil oleh tellernya. Jadi yang kanan bendahara, yang kiri ini adalah kepala sekolah. Kemudian kita stempel teman-teman. Nah di sini, ini kemudian kita stempel ya di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi pengalaman yaitu tentang syarat dan cara mencairkan dana BOS di bank itu seperti apa. Dikarenakan seperti yang saya ketahui bahwa untuk pencairan dana BOS saat ini agak-agak sedikit ribet, dan kalau misalkan teman-teman itu tidak mempersiapkan sejak dini, begitu teman-teman datang ke sana, itu nanti teman-teman kemungkinan itu akan pulang nganggur ya tanpa bawa apapun. Oke, sobat-sobatnya, di sini saya akan berbagi pengalaman terkait tentang prosedur dan juga persyaratan untuk mencairkan dana BOS yang ada di Bank Jatim, teman-teman. Kalau misalkan di daerah Jawa Timur, ini kan untuk pencairan dana BOS itu dilakukan di Bank Jatim. Kebetulan kami di salah satu Bank Jatim di Ngawi Barat ya. Oke, di sini kita akan menyajikan sebuah informasi kepada sobat-sobat kepala sekolah dan juga bendahara BOS yang ada di manapun. Yaitu yang pertama, ini adalah terkait tentang apa saja syarat dan berkas yang dibawa ketika teman-teman itu mencairkan dana BOS. Kemudian, bagaimana cara benar untuk mengisi cek pencairan dana BOS. Kemudian juga bagaimana sih alur pencairan dana BOS mulai dari awal sampai terakhir. Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat-sobatnya, saya membuat konten ini adalah dengan tujuan supaya teman-teman itu tidak kecelek ya ketika teman-teman itu datang ke bank untuk mencairkan dana BOS. Dikarenakan seperti yang saya ketahui berdasarkan kesimpulan saya pada hari ini, untuk syarat pencairan dana BOS di Bank Jatim itu ada perubahan, teman-teman. Jadi ada sedikit perubahan yang mana kalau misalkan kita nggak tahu, ini nanti bisa membuat kita kecewa ya, dan bahkan kalau misalkan tellernya itu agak menjengkelkan. Hari ini tadi saya sempat misui, teman-teman. Misui teman-teman orang yang menjadi tellernya, dikarenakan tidak memberikan informasi yang akurat terkait tentang syarat-syarat untuk mencairkannya itu apa. Nah, supaya teman-teman itu tidak mengalami nasib yang sial seperti saya, karena rumah saya tuh jauh banget gitu ya, jauh banget dari tempat tersebut, karena saya ngajar di pelosok juga, maka perlulah saya berbagi informasi ini supaya teman-teman itu tidak mengalami kesengsaraan seperti saya. Oke, sobat-sobatnya, di sini syarat dan cara mencarikan dana BOS di bank. Ini nanti ada 3 hal yang harus teman-teman ketahui bersama, yaitu syarat berkasnya apa, kemudian cara benar mengisi ceknya gimana, alur pencariannya gimana. Karena ini berbeda teman-teman dengan triwulan pertama dan kedua, maaf apa itu, untuk pencairan tahap 1, 2 itu berbeda dengan tahap 3. Yang mana di sini wah ribet teman-teman. Oke. Sobat semuanya, nah di sini kita akan yang pertama ya. Nah ini yang pertama, syarat dan berkas yang dibawa ketika teman-teman mencairkan dana BOS ya. Jadi teman-teman ketika ingin berniat untuk mencairkan dana BOS yang tahap 3, itu juga masih akan sama dengan pencairan dana BOS di tahun berikutnya. Ini adalah teman-teman harus membawa syarat ini dulu ya. Yang pertama, teman-teman itu membawa kepala sekolahnya ya. Nah, Bapak kepala sekolahnya ini diajak ya ketika mencairkan dana BOS di bank. Kalau misalkan nggak ada gimana? Ini adalah teman-teman bisa membuat surat kuasa ya. Membuat surat kuasa pun itu ada materai 10.000 sekarang. Kemudian membawa KTP aslinya kepala sekolah juga, teman-teman. Kemudian yang kedua, tentu saja bendahara sekolah ya. Bendahara sekolah ini wajib hadir ketika mencairkan dana BOS. Karena yang mencairkan kan bendahara sekolah ya. Kemudian teman-teman jangan lupa membawa stempel sekolah ya, dikarenakan nanti ketika teman-teman itu mengisi cek, itu ada bagian depan itu kita stempel dengan stempel sekolah, teman-teman. Beda lagi kalau teman-teman itu di hari sebelumnya itu sudah mengisi ceknya dari sekolah, dari stempel di sana, itu nggak bawa nggak apa-apa. Tapi antisipasi teman-teman bisa membawanya. Kemudian teman-teman harus membawa KTP asli kepala sekolah, teman-teman, karena nanti disuruh menunjukkan ya untuk KTP asli kepala sekolahnya. Kemudian, nah ini teman-teman, fotokopi KTP kepala sekolah.
Nah, ini harus dalam bentuk fotokopian dan itu sudah print out ya. Nggak boleh KTP ditunjukkan, kemudian ataupun juga hasil scan misalkan ya, hasil pindai masih dalam bentuk software teman-teman kasihkan tuh nggak mau. Nah, ini tadi yang membuat saya wirawiri teman-teman. Nah, ini tadi awalnya saya itu ingin mencairkan ke bank itu ya bersama bapak kepala sekolah saya. Setelah sampai sana itu mengisi cek, itu saya tanya, "Mbak, mengisi ceknya apakah masih sama dengan yang kemarin?" "Iya, masih sama." Begitu sudah saya isi, kemudian saya sodorkan ke teller, ternyata itu dianggap salah ya. Nah, untuk yang bagian belakang itu berubah, nggak boleh atas nama sekolahan, tapi atas nama bendahara atau kepala sekolah. Alhasil saya harus membeli cek lagi teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, diminta yaitu fotokopi KTP kepala sekolah. Nah, itu kan nggak ada sosialisasi sebelumnya ya, akhirnya saya pula jalan keluar jauh gitu ya untuk fotokopi gitu ya. Kemudian berikutnya fotokopi KTP bendahara. Nah, ini kebetulan saya KTP-nya kan ketinggalan di rumah ya, perjalanan dari rumah sampai ke sana itu sekitar ada 30 menitan lah ya. Untungnya saya masih punya berkas dalam bentuk soft copy yang ada di SIM PKB saya unduh kemudian akhirnya saya print lagi lah ya di luar sana. Oke itu teman-teman, jadi kepala sekolah harus ada, bendahara sekolah, stempel, KTP asli kepala sekolah, kemudian fotokopi KTP kepala sekolah, fotokopi KTP bendahara sekolah, kemudian cek yang sudah diisi teman-teman. Nah kita membeli cek yang di sana, kemudian kita isi juga ya. Selanjutnya teman-teman, cara benar mengisi cek pencairan dana BOS untuk saat ini adalah kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nah ini adalah untuk ceknya halaman depan ya. Ini halaman depan. Nah, di sini untuk ceknya kita membeli cek ini seharga kalau dulu itu 5.000, tapi sekarang ini cek ini harganya 12.000, teman-teman. Berikutnya di sini sudah ada cabangnya, ya kan? Kemudian sejumlah uangnya. Jadi ketika teman-teman itu ingin mencairkan dana BOS, itu membeli cek, itu sudah diberikan by name juga ya. Jadi teman-teman cukup menyampaikan dari SD mana, SMP mana, atau SMA mana, maka nanti akan langsung diprintkan sesuai dengan nomenklaturnya, nomor rekeningnya, dan juga jumlah nominal yang masuk untuk tahap ini berapa. Ya ini misalkan yang masuk adalah segini, jadi di sini uang sejumlah rupiah ini bayarkanlah kepada ini ditulis untuk yang angka, hurufnya ya, ini hurufnya. Kemudian di sini, nah ini kita tulis angka dalam bentuk angka teman-teman. Nah berikutnya di sini tanda tangannya yang bagian kanan ini adalah bendahara. Nah ini adalah bendahara teman-teman. Kemudian yang di sini ini adalah kepala sekolah. Jadi yang kanan bendahara, yang kiri ini adalah kepala sekolah. Kemudian kita stempel teman-teman. Nah di sini ini kemudian kita stempel ya di sini. Stempel sekolah ya yang tadi kita bawa. Kan kita harus bawa stempel sekolah ya. Kemudian di sebelah kiri ini juga kita isi ya, kita isi dengan data seperlunya. Dikarenakan sobek ini nanti akan disobek teman-teman, dan sobekan kecil ini akan diberikan kepada kita untuk bukti ya, untuk bukti bahwa kita sudah mengambil dana BOS. Nah kalau yang di sini nanti disimpan oleh bank teman-teman. Nah berikutnya untuk halaman belakang ini ada perubahan. Nah ini kalau di halaman belakang ini biasanya kalau zaman dulu itu diperbolehkan di sini adalah untuk nama, ini adalah nama sekolah ya. Misalkan SDN Sekar Jati 1, di sini kalau dulu ini namanya SDN Sekar Jati 1, ya kan? Nah, KTP-nya ini adalah KTP nomor KTP kepala sekolah dan alamat kepala sekolah atau salah satunya bendahara. Nah, berarti namanya tetap sekolah kalau dulu loh ya. Ini KTP bendahara atau KTP kepala sekolah dan alamatnya. Kemudian tanda tangan itu juga sesuai dengan yang ada di NIK ini, nomor KTP. Nah sekarang perubahannya teman-teman, perubahannya ini adalah sekarang di sini ini adalah nama orangnya, nama penerimanya. Jadi nama di sini nama kepala sekolah atau nama bendahara yang atas ini, nama kepala sekolah, KTP kepala sekolah, alamat kepala sekolah, tanda tangan kepala sekolah. Atau nama bendahara, KTP bendahara, alamat bendahara, tanda tangan bendahara 2 kali. Oke, berikutnya teman-teman, dari sini untuk alur pencairan dana BOS-nya ini kira-kira bagaimana? Nah, alurnya ini adalah yang pertama,
Bendahara itu masuk ke bank membeli cek ya seharga Rp12.000. Kemudian bendahara mengisi cek yang berisi detail penarikan, tanda tangan kepala sekolah dan bendahara, kemudian dicap stempel basah teman-teman. Kemudian untuk yang distempel itu hanya yang bagian depannya saja ya. Nah ini tadi, yang di belakang, yang di depan ini distempel di bagian sini. Untuk yang halaman belakang ini tidak boleh distempel. Kalau teman-teman di sini kalian stempel belakang juga, saya pastikan kalian suruh beli cek lagi dan ngisi ulang. Itu teman-teman. Nah itu alur pencaranya, kita membeli cek, kemudian kita isi detail penarikan, kemudian tanda tangan KS dan bendahara, stempel. Bendahara memberikan cek yang sudah diisi ini kepada tellernya. Semoga teller kalian tidak menjengkelkan ya. Kalau ada perubahan dikasih tahu syarat-syaratnya apa. Kalau ini tadi enggak. Sudah cari yang satunya dapat, begitu sampai di situ, yang satunya kurang lagi. Sampai ke situ, tiba-tiba kurang lagi. Kenapa enggak disampaikan dari awal ke semua syaratnya gitu kan? Ya enggak ada sosialisasi sama sekali. Nah ini teman-teman, kemudian untuk lampiran yang perlu teman-teman siapkan, ini adalah fotokopi KTP kepala sekolah. Ini wajib teman-teman dalam bentuk berkas ya. Kemudian fotokopi KTP bendahara, ini ya wajib ini. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal dipanggil, kalian tunggu saja nanti akan dipanggil oleh tellernya dan teman-teman siapkan kresek ya, untuk apa? Untuk mengadai uang kalian yang jumlahnya bermiliar itu. Nah itu. Terus teman-teman terkait tentang bagaimanakah cara untuk mencarikan dana BOS yang terbaru, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.